Bagaimana menurut Bapak di kota-kota besar tertentu Memang, masalah remaja dengan narkotika ini? memang kalau kita bicara narkotika, itu kita bicara 3 hal penting. Pertama, narkotikanya itu sendiri. Hmm, Kedua, dealernya yang membagi. ya, Dan ketiga, penggunanya. Narkotika sendiri itu tidak diproduksi di Indonesia, Pak. Enggak. Kalau di Indonesia, jadi dia diproduksikan di apa yang kita sebut sekarang the Golden Triangle atau segitiga emas, Laos, Burma, dan Thailand sedikit. ya. Ini dikonsumsi. Ini kita baru melakukan survei, Pak. Hmm, Dulu pernah dengan Universitas Erlangga dan sekarang di Jakarta ini sedang dilakukan terhadap perilaku polisi di jalanan. Nampaknya karena kelelahan dan capaian yang sangat-sangat, apalagi dia menghisap banyak debu, debu, kekendaraan karbon yang ya, Pak? karbon Karbon dioksida. dioksida yang begitu tinggi, Tinggi. dan sebagainya, cenderung untuk cepat marah. Hmm, Entah kenapa ya, ini tentu para pakar yang bisa menentukan. ya, Jadi kecenderungan. Terus yang kedua, timbulnya kehausan. Sehingga mereka banyak minum, akibatnya orang yang bekerja di jalanan lalu lintas perutnya gendut-gendut karena minumnya banyak. hmm, Jadi gejala-gejala ini, dan kedua kalau kita adakan pemeriksaan di dalam, Paru-paru. itu paru-parunya ada endapan-endapan timbel. hmm, Jadi memang tidak bisa tidak, kalau Bapak lihat saja bendera kita yang dikibarkan di jalanan itu terus berkibar siang malam, lama-lama kan jadi hitam, Pak. iya betul. Bukan luntur, hitam. Nah, Tidak. hitam itu disebabkan karena tadi Tidak timbulnya usah bendera, Pak, daun-daun juga. daun dan sebagainya. Apalagi manusia, Pak, yang tidak mempunyai daya tahan sebagainya. Jadi kalau toh ada demi, tapi ini bukan berarti excuse ya, Pak ya. Bukan pemaaf ya. Bukan pemaaf, Pak. Ya tetap aja, Pak. Kalau enggak ya digantilah yang jaga secara bergilir supaya polisi itu harus bisa menjalankan 3S. Sapa, senyum, dan salam. Sapa, senyum, salam, Dan Pak. salam. Ini 3S-nya polisi ya. Assalamualaikum, gitu Ya. kan, disapa, Pak. Iya, Pak. Terus disalam, Ya. atau kemudian disapa, saya Gus Parmono, Pak Ya. Arif, itu salam. Nah, Ya. ini 3S ini kita kembangkan, Pak, sekarang ini sebagai suatu pola pendekatan polisi kepada masyarakat. Luar biasa ini, Moga-moga mudah-mudahan. berhasil ya, Pak ya. Ya, tapi kita dukung ini. Amin. Terima kasih lah kalau demikian. Ya. Kalau tidak usah polisi, Pak, sebetulnya yang punya 3S ini semua orang sapa, senyum, dan salam, insya Allah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah mengatakan itu kan amal yang paling Iya. kecil, itu orang Yang paling memberikan. mudah dilakukan. Paling mudah dilakukan. Iya. Ya. Sapa dia dengan senyum yang baik dan berikan salam. Hmm. Nah, sekarang agak sedikit, Pak ya, pengaruh-pengaruh ya, dan juga mungkin ada tekanan-tekanan dari luar, seperti adanya pengedaran narkotika, seperti itu. Saya sering sekali melihat di televisi ditangkapnya mereka-mereka yang mengedarkan narkotika. Bagaimana menurut Bapak di kota-kota besar tertentu masalah remaja dengan narkotika ini? Memang kalau kita bicara narkotika, itu kita bicara 3 hal penting. Pertama, narkotikanya itu sendiri. Kedua, dealernya yang membagi. Ya. Dan ketiga, penggunanya. Narkotika sendiri itu tidak diproduksi di Indonesia, Pak. Enggak. Kalau di Indonesia, jadi dia diproduksikan di apa yang kita sebut sekarang the Golden Triangle atau segitiga emas, Laos, Burma, dan Thailand sedikit. Ya. Ini dikonsumsikan oleh satu sindikat yang dipimpin oleh Kunsan. Wah, itu dijual kemana-mana. Jadi produsernya tahu. Itu di luar Indonesia. Ada jenis narkotika yang memang tumbuh di Indonesia, yaitu yang kita sebut ganja. Ganja ini adalah sejenis obat atau sejenis narkotika yang tumbuh di mana saja, Ya. kapan saja, dan mudah sekali. Nah, kemudian dealernya, siapa pembaginya? Dan tentunya pembaginya itu adalah orang yang mencari keuntungan. Dan ini tidak terdiri dari orang Indonesia saja. Ini ada semacam sindikasi yang cukup luas. Jaringannya luar biasa. Jaringannya yang luar biasa, dan saya catat misalnya Bea Cukai di Bandara Ngurah Rai, di Bandara Cengkareng, dan di Bandara Polunia telah mampu menangkap beberapa pengedar narkotika dalam artian besar. Ya.
Nah, lini-lini pertama inilah yang sebenarnya harus peka terhadap narkotika. Kemudian pengguna. Nah, rata-rata setahun sekitar 10.000. 10.000 Ini nampaknya. Moga-moga dengan beberapa kali tindakan tegas kita bisa kita tekan. Insya Allah. Tapi Kita doakan lah, Pak. ini saya katakan 10.000 itu tidak semuanya narkotik ya Pak ya. Ada yang juga dangerous drug atau obat-obat berbahaya seperti ekstasi dan pengguna-pengguna itu. Jadi kita generalisir saja, kita hitung bulat 10.000. Yeah. Nah ini tentunya kita harus tekan supaya tidak sedemikian banyak. Nah apa upaya-upaya kita? Maka terhadap 3 komponen tadi, terhadap komponen produsernya tentu kita bekerja sama dengan dunia internasional untuk menetralisirnya. Yeah. Antara lain sekarang Thailand sudah bisa daerahnya yang ditanami itu dirubah menjadi tanaman-tanaman untuk kesehatan, misalnya kol atau beet selain papaver itu. Kemudian terhadap dealernya kita pun harus tegas bertindaknya, sehingga ada pandangan untuk merubah undang-undang narkotika kita, memberikan hukuman yang berat terhadap pengedar. Yeah. Nah, kepada pengguna kita juga tidak di samping menindak, kita juga melakukan pembinaan tadi. Dalam catatan saya di Pamardisiwi di Jakarta sejak berdirinya tahun 1975 telah membina remaja sebanyak 3.854 orang, di mana 1.623 orang penyalahguna narkotika. Kita rehabilitasi, kita kembalikan seperti semula. Dan ini memerlukan kerjasama yang baik, antara pakar, tokoh-tokoh agama, dan kemudian juga antara ahli-ahli di bidang pendidikan, psikologi dan sebagainya. Nah, saya hanya ingin memotong di daerah sebelah sini saja. Menurut Bapak, tokoh-tokoh agama ini pernah tidak oleh Bapak diberikan suatu penjelasan gitu yang agak dalam supaya mereka di dalam narkotika ini agak lebih tersadarkan begitu bahwa ini berbahaya begitu. Iya. Jadi sering Pak. Bahkan di Jawa Barat ini yang saya lihat itu ada kerjasama Polri dengan para ulama. Ulama sadar kamtipmas istilahnya. Oh, ya, itu kita bisa gerakannya lihat, itu ya. Iya, Pak. Jadi para ulama ini diberi masukan oleh pimpinan-pimpinan Polri wilayah untuk di samping mendakwahkan agama, meniupkan suara Allah yang benar dan juga contoh-contoh perilaku Nabi yang baik, dan kita harapkan manusianya baik, juga diberikan pesan-pesan kamtipmas. Itu di Jawa Barat kita lihat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur ada dan sebagainya. Kemudian di samping itu kita juga membina para anggota-anggota polisi kita yang disebut Babin Kamtipmas atau Bintara Pembina Kamtipmas, di mana mereka juga dibekali. Jadi para bintara ini datang biasanya di kota-kota besar, kalau di pedesaan kan nggak ada Pak. Tapi di pedesaan juga perlu kita berikan untuk menyentuh para remaja kita di dalam hal ini. Tapi yang paling penting adalah keluarga, Pak. Keluarga, Pak ya. Ada kalanya seorang itu di rumahnya baik-baik gitu, Pak. Puasa. Tapi di luarnya ikut-ikutan. Sampai orang tuanya nggak percaya kalau begini begitu. Nah, kita nggak bisa memaksa. Jadi pembinaan lingkungan itu penting sekali. Penting sekali, Pak. Nah, Pak Kus Parmono, saya gembira sekali Bapak bisa hadir pagi-pagi ke sini. Dan mudah-mudahan pembicaraan kita ini terserap banyak dan peserta Hikmah Fajar ini mengikuti kita. Tadi Bapak telah memberikan beberapa pegangan terutama untuk polisi sapa, senyum dan salam ya Pak ya. Iya, betul Pak. Lalu kemudian ada beberapa hal, kalau bisa bukan polisi yang memasukkan ke dalam penjara, tetapi mendidik sehingga tidak banyak orang masuk penjara. Terima kasih kalau dimengerti ya. Wah, insya Allah. Moga-moga masyarakat kita mengerti dan polisi sekarang sedang mengembangkan kemitraan. Nah, itu baik sekali Pak. Terima kasih Pak Kus Parmono, dan kita insya Allah pada suatu saat berbincang-bincang lagi. Demikianlah pemirsa Hikmah Fajar
dengan Pak Kus Paramono yang banyak telah memberikan informasi kepada kita. Waspadailah bahwa pembinaan perlu dengan kerjasama dan kerjasama perlu dengan kesabaran. Senyum, sapa, dan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.